Hai guys, selamat pagi, selamat hari Minggu. Damai sejahtera selalu meliputi kita dan anugerah yang berasal daripada Tuhan terus turun dalam diri kita, serta kesehatan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Guys, hari ini kita akan angkat kembali ya, namun dari sisi sang mantannya Krisdayanti dan mantannya Raul Remos yang pada sukses ya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi, saling memberkati. Guys, sebelum kita bahas, pertama-tama kita ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Jenderal Purnawirawan Pramono Edi Wibowo, mantan Kasat yang kemarin sore telah menutup usia. Semoga jasa-jasa beliau terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa diterima beserta dengan amal ibadahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Guys, kita tahu ya, kemarin kita bahas tentang Krisdayanti, kemudian Raul Remos dan juga Deddy Kobuser. Hari ini kita akan bahas tentang mantannya Krisdayanti dan mantannya Raul Remos ya, supaya berimbang. Yang pertama, mantannya Krisdayanti, Anang Hermansyah ya. Kita tahu bagaimana dulu Anang ditinggal oleh Krisdayanti ya, dalam kondisi jatuh ya, kemudian menikah dengan Asanti, tinggal di sebuah ruko ya, menyewa ruko ya, kemudian hidup dengan anak-anaknya, dan ternyata Tuhan memberkati Anang Hermansyah sehingga kita tahu sekarang kehidupan Anang Hermansyah seperti apa dengan Asanti ya, beserta anak sambungnya Aurel dan Azril, serta ketiga anaknya kandung Asanti ya. Sangat diberkati ya, kehidupannya luar biasa. Kita tahu rumahnya yang di Malang kayak apa ya. Kemudian Anang juga sukses, dulu pernah jadi anggota dewan, kemudian dia juga tidak melanjutkan lagi untuk menjadi anggota DPR RI, lebih fokus kembali ke habitatnya ya, sebagai seorang musisi. Asanti juga sukses dengan usaha-usahanya. Dan lalu mantannya Raul Remos ya, Raul Remos itu namanya siapa sih ya, kalau kita lihat ya, jadi yang bernama ini, waduh, ini cari ini, ternyata istrinya juga dinikahin ya oleh seorang polisi dari Portugal ya, dan sekarang sudah menjadi miliarder ya, Mbak Atta ya. Mbak Atta ini sekarang sudah menjadi seorang miliarder ya, dengan bisnisnya. Kemudian dia sudah berhijab, cantik ya, dinikahi oleh polisi Portugal ya. Krisdayanti sempat mengeluh nih kalau hubungannya dengan Anang dan anak-anaknya tak seberuntung Raul serta ex-istrinya Atta ya. Melihat kesuksesan Atta ya, fans-fansnya lah pernah menyentil Krisdayanti yang dulu pernah berbohong soal hubungannya dengan Raul ya. Jadi suami Krisdayanti, Raul Remos, membanggakan dirinya selalu akur dengan mantan istri Syekh Sagan alias Atta ya. KD juga sangat menghormati Atta dan berharap bisa akur dengan Anang Hermansyah serta anak-anaknya. Ya, bagaimana bisa akur kalau merangkul, diajak bicara aja jarang ya, Mbak KD ya. Kemudian
suami saya dengan mantannya bisa guyup rukun, saling asah asih asuh membesarkan anaknya. Saya kok nggak beruntung ya. Saya sebetulnya pengen bisa berkomunikasi baik akrab, nggak ada tembok, kata Krisdayanti. Temboknya siapa ya? Aduh. Ya kita nggak paham ini apa yang dimaksud tembok oleh Krisdayanti. Namun lebih baik kalau mau akrab dengan keluarganya Anang, ya komunikasinya yang intens, ya kan? Jika Kade dan Raul berkeluh kesah soal hubungannya dengan Anang Aurel Hermansyah serta Azril, Atta kini menebar senyum bahagia setelah cerai dari Raul. Atta menikah polisi asal Portugal bernama Carlos, ya. Bukan hanya itu, Atta kini justru sukses sebagai pengusaha tajir. Ia bahkan mengungkap kegiatannya menandatangani kontrak bisnis antara Cina dan Timur Leste yang diperkirakan bisa mencapai miliaran per unit. Luar biasa, ya. Kerjasama kontrak bisnis antara Cina dan Timur Leste yang menangani adalah Mbak Atta, mantan istrinya Raul Lemos, ya. Tanda tangan kontrak pemesanan bis tren dari Cina untuk AEMTL Dili 12 Juni 2020, ya. Luar biasa. Selamat sukses buat Mbak Atta, ya. Semoga tetap bahagia walaupun ditinggal oleh Raul Lemos, ya. Sukses juga untuk Mas Anang dengan keluarganya. Semoga kita menjadi keluarga-keluarga yang sukses, saling diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, damai sejahtera meliputi kita semua. Jangan gagal paham, jangan gagal fokus. Marilah kita selalu berbuat baik. Amin.